Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Miftahul Huda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa topik mengenai Government and Public Affairs. Yang pertama adalah komunikasi publik pemerintah. Yang kedua adalah sistem aduan atas layanan publik atau sistem umpan balik pemerintah. Yang ketiga adalah fungsi internal humas pemerintah. Materi akan saya jelaskan satu persatu. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi publik pemerintah. Sebelumnya, apa sih komunikasi publik itu? Komunikasi publik adalah proses komunikasi pemerintah melalui kementerian untuk menyampaikan informasi terkait setiap kebijakan dan program pemerintah kepada publik secara efektif dan efisien. Pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Di tingkat pusat, tugas pelaksanaan komunikasi publik pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia. Kemudian, apa sih tujuannya? Tujuan dari pengelolaan komunikasi publik pemerintah adalah dalam rangka menunjang keberhasilan pemerintah dalam menyerap aspirasi publik. Yang kedua adalah mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Adapun peran komunikasi publik pemerintah sesuai Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan dan menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lain terkait kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua adalah menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Yang terakhir adalah menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait kebijakan dan program pemerintah. Kemudian, apa sih urgensi komunikasi publik di masa krisis? Komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan, dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Sebagai contoh, pada tahun 2019, sampai saat ini, dunia sedang dihadapkan pada krisis pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya komunikasi publik untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan membentuk Media Center atau Satgas Penanganan COVID-19 untuk membantu pemerintah dalam rangka menginformasikan perkembangan kasus positif COVID-19, sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada publik. Kemudian topik yang kedua, yaitu sistem aduan atas pelayanan publik atau sistem umpan balik pemerintah. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat dilakukan melalui pengelolaan pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Berbagai bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat pada suatu instansi pemerintah merupakan sebuah evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan. Untuk itu, pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan atau sistem umpan balik. Sistem aduan masyarakat atas layanan publik sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut.
Adapun dalam pasal 36 ayat 1, penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka Sistem Informasi Pelayanan Publik. Dengan adanya SP4N ini, diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Bentuk implementasi dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah pada tahun 2016 dibentuknya Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPAN Lapor. Lapor kini dikelola oleh 3 lembaga, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Yang kedua adalah Kantor Staf Presiden atau KSP. Dan yang terakhir adalah Ombudsman Republik Indonesia. SPAN Lapor dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan publik secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah fungsi internal Humas pemerintah. Secara umum, internal Humas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penilaian pendapat umum atau opini publik, serta mengusahakan tercapainya hubungan kerja antar staf karyawan di lingkungan organisasi pemerintah, dalam rangka menunjang terlaksananya tujuan organisasi tersebut. Adapun internal Humas memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana praktisi Humas harus memahami pedoman komunikasi organisasi kehumasan. Yang kedua adalah instruktif, yaitu mewajibkan seluruh aparat Humas untuk menggunakan pedoman komunikasi organisasi kehumasan. Yang ketiga adalah edukatif, di mana praktisi Humas memberikan panduan bagi proses pembelajaran aparat Humas dalam menjalankan komunikasi organisasi. Yang keempat adalah persuasif, yaitu mendorong dan memberikan alternatif bagi aparat Humas untuk menggunakan pedoman komunikasi organisasi kehumasan. Yang kelima adalah regulatif, yaitu menjalankan komunikasi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika Humas. Yang keenam adalah integratif, yaitu menyatukan kesamaan persepsi, komitmen, rasa memiliki, dan tanggung jawab aparat Humas terhadap pengelolaan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah jembatan komunikasi, yaitu melakukan mediasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan komunikasi organisasi. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan dari segi penyajian maupun literatur, mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.